sore dan selamat Valentine untuk teman-teman semua yang merayakan dengan pasangannya. Dan hari ini sebelum kita masuk ke bahasan utama, minggu tengah pekan ini kita banyak melihat pertandingan ya, dari Piala Prancis, Piala FA, Coppa Italia, Coppa del Rey, sampai Piala Dunia Klub. Coba kita, sama ada Piala Belanda, tapi itu nggak penting sih. Ya kalau gue sedikit ya, Piala Belanda itu Vitesse menang atas Excelsior, mereka lolos ke semifinal berbarengan dengan Ajax yang menang atas PSV. Mereka jadi dua tim ini akan lolos ke semifinal, dua tim pertama. Minggu depan masih ada Herenveen Feyenoord sama Excelsior Breda Nijmegen. Tapi itu minggu depan dan gue sibuk kayaknya untuk itu. Oke, kita pertama bahas dulu Piala Dunia Antar Klub. Semifinalnya langsung aja deh. Ya, semifinal itu yang meloloskan Tigres dan Munchen ke final. Terus tempat ketiganya Al Ahly mengalahkan Palmeiras adu penalti 3-2, dan ending cukup beruntung ya, dari gue bilang cukup beruntung dari Munchen. Gol jatuh dari langit membuat Munchen bisa jadi juara Piala Dunia Club dan mengukuhkan sextuple mereka sepanjang musim kemarin. Hansi Flick benar-benar sebagai pelatih baru Munchen mengubah keadaan Munchen yang penuh konflik di ruang ganti sejak zaman Niko Kovac, dan juga berhasil mengangkat fisik para pemain Munchen semakin sterk. Dan gue bilang ini kemenangan yang juga layak dari segi permainan untuk Munchen. Jadi Munchen sudah mulai mendominasi Eropa dan dunia sepanjang musim kemarin, karena jatuhnya udah musim kemarin. Dan itu cukup. Sekarang kita ke yang simple-simple, yaitu semifinal leg 2 Coppa Italia dan semifinal leg 1 Coppa del Rey. Kita ke Coppa Italia dulu. Ya, di luar dugaan, Juventus mengimbangi Inter dengan permainan pragmatis mereka. Benar-benar bertahan banget, padahal Inter selalu menguasai peluang untuk bisa menyerang. Ya, akhirnya Juventus lolos dan akan bermain melawan Atalanta yang menang luar biasa 3-1 atas Napoli, dan melahirkan finalnya adalah Atalanta melawan Juventus 19 Mei di San Siro. Finalnya tanggal 19 Mei. Berarti 19 ya, Rabu dini hari finalnya. Lalu kemudian Copa del Rey semifinal leg 1, di luar dugaan Sevilla mengalahkan Barcelona 2-0. Salah satu golnya diciptakan oleh sang mantan, yaitu Ivan Rakitic. Lalu kemudian Bilbao 1-1 dengan Levante. Ini di luar dugaan gue. Yang ini bener, prediksi gue Sevilla menang. Tapi ingat, ini masih leg 1, masih ada leg 2 nanti di tanggal 4 dan 5 Maret. Itu akan jadi penentu di bulan Maret nanti, penentuannya awal Maret. Nah, kita ke FA Cup 16 besar putaran kelima. Bournemouth mengejutkan dengan mengalahkan Burnley 2-0. MU dengan permainan yang so-so melawan West Ham, perpanjangan waktu 1-0. Man City ya sudah bisa dibilang tidak perlu diragukan, 1-3 atas Swansea. Leicester butuh injury time untuk bisa gol-gol last minute untuk mengalahkan Brighton, si pembunuh raksasa. Sheffield menang beruntung karena Bristol City kartu merah salah satu pemainnya, dan drama 9 gol Everton Spurs. Everton menang. Ya, dan Wolves Southampton, gue udah bilang Southampton yang ini benar ternyata. Lalu Barnsley Chelsea, udah pasti kita tahu Chelsea yang lolos dengan menang tipis 1-0. Dan inilah jadwalnya adalah perempat final. Ini semua diadakan di bulan Maret tanggal 20 di jam yang sama ya. Ada Everton Man City, Leicester MU, Bournemouth Southampton, Chelsea Sheffield. Nah, sekarang kita menuju ke grup profesional 64 besar dari Coupe de France. Lorient di luar dugaan menang atas divisi 2 Paris SC 2-1. Kemudian yang gua gak duga, Valenciennes menang atas Stade de Reims divisi 2 juga. Lyon menang 5-1 telak atas Ajaccio.
dari divisi 2. Bordeaux mengejutkan dikalahkan Toulouse 0-2. Marseille menang dengan Auxerre, mantan klubnya Djibril Cissé. Terus Monaco sesuai dugaan menang atas Grenoble. Dan yang di luar dugaan, Lyon berhasil mengalahkan Lyon dengan skor luar biasa 2-4. Lalu Montpellier menang atas Strasbourg. Bretois menang atas Rode 4-2-1. Dan yang Amiens lawan Metz 1-2 Metz. Kemudian Nice 1-3 menang Nice. Lille, Dijon menang Lille. Ya kayak PSG udah pasti ketahuan PSG yang menang tipis. Yang di luar dugaan nih ada Soso lawan Saint Etienne yang menang tipis 1-0 Soso. Dan yang terakhir Angers sesuai dugaan gua menang 2-1 atas Rennes. Nah itu dia tadi sedikit review dari pertandingan midweek tadi, piala-piala ciki yang udah gue prediksi sepanjang minggu ini. Nah hari ini kita masuk ke topik utama ya, yaitu tentang Bucin Show. Apa Bucin Show hari ini? Karena ini adalah edisi bulan penuh cinta, bulan penuh kasih sayang. Kali ini gue akan ngebahas para wax dari berbagai para pemain top dunia. Tapi ini untuk Eropa dan Amerika dulu ya. Jadi kalau untuk yang Asia beda lagi. Itu nanti di up di tanggal 14 Maret dengan bertepatan dengan White Day. Yuk kita lihat siapa aja sih wax top yang paling populer. Pertama ada Daniela Seman. Dia adalah istri dari pemain AS Monaco, saat ini adalah AS Monaco, gelandang andalan ex Chelsea, Arsenal, dan Barcelona, Cesc Fabregas. Dia lebih tua 12 tahun dibanding Fabregas, usianya 40. Beda 12 tahun sama Fabregas. Dia berdarah Lebanon. Dia salah satu wax tercantik. Dia punya 5 anak. 3 bersama Fabregas, 2 dari pernikahan dengan perusahaan real estate Eli Tatuk. Nah ini dia Anna Lewandowska, istri dari sang bomber maut Munchen Robert Lewandowski. Dia ini profesinya adalah spesialis nutrisi. Berarti nggak heran kalau Lewandowski badannya jadi sekekar itu, karena ada peran istri yaitu Anna. Dan dia juga punya vlog yang bernama Healthy Plan by Anne. Isinya tuh tentang olahraga, tentang nutrisi. Dan yang perlu kalian tahu, Anna Lewandowska ini adalah mantan juara karate. Jadi dua-duanya tuh sama-sama berprofesi sebagai olahragawan. Makanya gak heran kalau dalam beberapa musim terakhir Lewandowski tetap bugar, tetap bisa mencetak gol. Itu semua berkat sang istri tercinta yaitu Anna Lewandowska. Nah ini dia Melissa Sata dan Kevin Prince Boateng. Dia adalah presenter TV Italia tapi lahir di Amerika Serikat. Sempat menikah dengan Christian Vieri tapi cerai di tahun 2011. Dia mulai berpacaran dengan Kevin Prince Boateng. Sempat menikah pada 2016. Sempat pisah dan rujuk kembali. Oh ya, ada satu fakta penting tentang Melissa Sata dan Kevin Prince Boateng. Prince sempat diwawancara. Salah satu alasan kenapa Prince Boateng sering banget cedera adalah karena dia kebanyakan genjot sang istri yaitu Melissa Sata. Jadi ya dengkulnya kopong. Jadi tolong banget ya buat kalian yang suka genjot pacar kalian atau istri kalian, jangan terlalu sering, apalagi kalau habis itu kalian main bola. Itu bahaya. Dengkul kopong bisa cedera kalau sebelum pertandingan kalian udah genjot pasangan kalian duluan. Kemudian ada Leigh-Anne Pinnock. Ini adalah pacar dari Andre Gray, penyerang Watford. Lu jebolan X Factor dia. Nah ini dia pasangannya Mauro Icardi hasil rebutan dari Maxi Lopez yaitu Wanda Nara. Dia adalah seorang model dan juga menjadi agen personal bagi Mauro Icardi. Ya gue berharap sih semoga Wanda Nara Mauro Icardi nggak dapat karma gara-gara ngerebut Wanda dari Maxi Lopez. Nah ini dia istri dari Alex Oxlade-Chamberlain yaitu Perry Edwards. Perry Edwards yaitu personil dari Little Mix.
Nah ini dia, uh, dari teman masa kecil, sahabat menjadi cinta, yaitu Antonella Roccuzzo dan Lionel Messi. Mereka sudah saling suka sejak masih kecil dan menikah, sekarang punya 3 anak. Pertemuan pertama mereka di kampung halaman Messi di Rosario, dan waktu itu masih sama-sama 5 tahun loh. Antonella ikut pindah ke Barcelona demi Messi pada 2016 dan menaikkan kontrak model pertama dengan label fashion Argentina Ricky Sarkani. Bayangin loh, sahabat jadi cinta sejak masa kecil berubah menjadi pasangan hidup selamanya. Ini kayak Shinichi dan Ran di Conan ya. Ya Shinichi yang suka main bola, teman berawal dari temenan samaran sejak kecil, tahu-tahu SMA-nya udah saling cinta. Nah, ini dia yang paling unik. Georgina Rodriguez dan Ronaldo. Ceritanya unik sih nih. Sebelumnya sih Georgina tuh bukan seorang model. Dia tuh awalnya kerja sebagai SPG di um, Louis Vuitton. Ketemu sama Ronaldo. Ronaldo lagi belanja di situ. Terus kemudian kenalan, akhirnya mereka kencan. Sejak saat itu Georgina masuk ke dunia model, mengingat profesi sang superstar juga, sang mega bintang. Tapi salah satu alasan nih unik ya. Salah satu alasan kenapa Ronaldo lebih memilih Georgina ketimbang Irina waktu itu, karena Georgina itu bisa menghargai, bisa menghormati ibu dan menyayangi ibunya Ronaldo dan juga anaknya Ronaldo. Dan itu penting. Jadi makanya ya buat kalian-kalian kalau cari pasangan, carilah pasangan yang bisa menghormati orang tua kalian, khususnya ibu kalian, dan juga bisa menerima kalian apa adanya. Itu yang terpenting. Jadi kalau kalian pacaran tapi tidak bisa, pasangan itu tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua kalian, putusin aja. Nah kemudian yang paling populer nih ada Shakira. Dia adalah istri dari Gerard Pique. Pertama kali ketemu pada saat Piala Dunia 2010, dan dia jadi, ya waktu itu dia juga ikut jadi penyanyi untuk soundtrack Piala Dunia 2010, dan Pique jadi salah satu modelnya. Mereka telah menjalin tali kasih selama 10 tahun dan dikaruniai 2 anak. Siapa lagi? Ada Amra Silazik. Amra Silazik ini adalah model yang sudah berkecimpung di Paris sejak umur 16 tahun. Dia juga pernah menjadi model untuk video klip musisi top dunia sekelas Enrique Iglesias dan Tayo Cruz. Dia sejak 2011 berpacaran dengan Edin Dzeko, penyerang AS Roma saat ini. Hubungan mereka sudah dikaruniai 2 anak, yaitu Una dan Dani. Tapi ya Dzeko bukanlah cinta pertama Amra. Dia sebelumnya sudah pernah menikah dengan pebisnis asal Bosnia bernama Vladimir Visencevic. Lalu ada istri dari Sergio Ramos, Pilar Rubio. Dan meski berusia 8 tahun lebih muda dari Pilar Rubio, Ramos tidak berpikir panjang untuk menikah. Berpacaran semenjak 2012, mereka menikah di Sevilla dan dikaruniai 3 orang anak. Kepintaran, kecantikan, badan yang seksi jadi kelebihan yang dimiliki Rubio. Dia selain berprofesi sebagai model, dia juga sebagai reporter olahraga di TV Spanyol. Nah, Alex Kuran, siapa yang gak kenal dia? Model ternama di akhir 90-an dan sering nampang di majalah dewasa. Dia adalah istri dari sang legenda Liverpool, yaitu Hokage Steven Gerrard. Mereka menjalin cinta pada tahun 2002 dan menikah pada tahun 2007, dikaruniai 3 orang anak. Dan sampai di usia saat ini, Alex Kuran masih bisa piawai menjaga bentuk badannya, dan itu membuat Gerrard terus cinta. Jadi makanya buat cewek-cewek, kalau pengen kalian suami kalian sayang, rawatlah badan kalian sebaik-baiknya.
Nah, berikutnya ada Amin Gulse. Amin Gulse ini adalah istri dari Mesut Ozil yang baru pindah ke Fenerbahce dari Arsenal. Dia kelahiran Swedia tapi jadi Miss Turki 2014 karena dia memang punya darah Swedia Turki. Dan dia sudah menikah dengan Ozil 2018 lalu kalau nggak salah ya. Sudah ijab kabul, sayang sekali. Lalu kemudian ada Bruna Marquezine. Ini adalah kekasih dari Neymar. Dia aktris kelahiran Brazil yang memiliki kecantikan eksotis. Dan bahkan Bruna pun sekarang di Prancis pun dia sering mendukung Neymar. Walaupun sekarang susah ya karena lagi lockdown. Nah, ada Antonella Cavalieri. Dia adalah pacar dari Paulo Dybala. Sebenarnya mereka sempat putus, tapi mereka kembali balikan pada tahun 2017. Dia salah satu wax paling cantik juga dan selalu mendukung Dybala. Nah, ada Sarah Salamo. Sarah Salamo ini adalah pacar dari Isco. Mereka sudah menjalin asmara sejak tahun 2017-an, sejak 2015-an. Dia adalah aktris model asal Spanyol. Kemudian ada Andrea Duro. Ini adalah wax kekasih dari Javier Chicarito Hernandez. Dia berprofesi sebagai aktris kelahiran Spanyol. Dan satu lagi yang paling gue suka nih, pasangan terakhir, yaitu pasangan pemain bola, yaitu Alphonso Davies dan siapa tuh? Bentar. Ya, Alphonso Davies dan Jordan Huitema. Dia ya, untuk sedikit cerita adalah mereka berdua adalah pasangan pesepak bola. Untuk Jordan Huitema dan Alphonso Davies, mereka sudah menjalin hubungan asmara dan sesama pemain sepak bola. Dan saat ini Jordan Huitema bermain di Liga Prancis Wanita, di Ligue 1 Wanita bersama PSG. Wah, karirnya luar biasa juga ya. Jordan bermain untuk PSG, sementara Alphonso Davies bermain untuk Bayern Munchen. Dia sang roadrunner-nya Munchen saat ini. Dan gue bilang sih beruntung banget ya, seorang Alphonso Davies bisa berpacaran dengan pemain bola secantik Jordan Huitema yang jadi idola kita saat ini. Dan kalau buat gue sih, berpasangan dengan pemain yang sama-sama satu profesi itu cocok-cocok aja sih, cocok-cocok aja, jadi bisa saling mengerti dan nggak terganggu dengan kesibukan. Walaupun yang beda profesi pun juga tidak kalah baiknya juga. Oke, dari gue sih itu aja. Mungkin pesan terakhir gue ya untuk mengakhiri sesi hari ini adalah kalau kalian pengen dapat pasangan, kalau minimal ya kualitas tampang kalian tidak bisa diperbaiki, minimal tolong perbaikan dari kualitas diri kalian, yaitu apa? Berprestasilah yang positif dalam hidup kalian. Jangan bisanya cuman ngetik sosmed buat ngata-ngatain atau hujat orang yang lebih berprestasi dan iri sama kalian. Jadi kalau pengen dapat pasangan, kalau nggak bisa perbaikin kualitas wajah, minimal perbaikin kualitas diri. Oke? Thanks for watching. Ciao.